warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai salah satu materi kuliah akuntansi sektor publik dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen sektor publik merupakan suatu proses untuk melaksanakan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sistem pengendalian manajemen sektor publik, setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Tipe pengendalian manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan sebagai basis perencana, pengendalian, dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpin. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan inovasi bawahan, dan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sebagai alat pengendalian anggaran. Di sini terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satuan moneter. Yang keempat adalah pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, yang dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen sektor publik. Jadi, proses pengendalian manajemen pada sektor publik di sini dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu rumusan strategi atau strategic formulation. Yang kedua, perencanaan strategi atau strategic planning. Yang ketiga adalah penganggaran. Yang keempat adalah operasional dan yang kelima adalah evaluasi kinerja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan strategi. Jadi, yang dimaksud dengan perumusan strategi di sini adalah penentuan visi dan misi, tujuan atau strategi dalam organisasi. Yang bertugas atau yang bertanggung jawab dalam perumusan strategi di sini adalah bagian top management. Kemudian metode yang digunakan dalam perumusan strategi di sini adalah menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats.
Kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT ini, nantinya organisasi akan menentukan strategi terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan bagi organisasi. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat sebagai sarana kerangka untuk pelaksanaan tindak jangka pendek. Yang kelima sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadinya persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya good concurrence. Selanjutnya yaitu mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu, mengantisipasi, dan memberikan arahan perubahan. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal seperti yang pertama yaitu struktur pendukungnya, baik secara manajerial maupun political will. Nah, yang kedua yaitu proses dan praktik implementasi di lapangan. Nah, yang terakhir yaitu kultur organisasi. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.